tipe data yang kita punya, apapun gitu, itu menjadi terurut gitu ya. Terurut, entah itu terurut membesar, terurut mengecil, itu tergantung kepada studi kasusnya masing-masing gitu. Nah, em, ide awalnya adalah kalau misalnya kita ingin mengurutkan gitu ya, misalnya kita punya 5 misalnya gitu, 9, 4, 8, 3, 12, 21, 20, 13 misalnya gitu, 9 misalnya gitu. Misalnya kita punya banyak angka seperti ini gitu ya. Nah, terus saya ingin mengurutkan gitu ya, melakukan sorting. Sortingnya itu berdasarkan ascending misalnya. Artinya kalau ascending itu adalah dari yang kecil menjadi yang lebih besar gitu ya. Dimulai dari yang kecil sampai ke yang besar. Berarti kalau normalnya ya, normalnya adalah, oh kok ada sebenarnya ada dua ya? Kita hapus ini. Normalnya kalau saya punya kayak gini berarti kan harusnya jadi diurut besar ya, diurut besar. Berarti kan kalau misalnya dari 9 ya, kayak lili 5 misalnya berarti ada 8 gitu ya. Itu 8 terus 9 ini 4. Ini 4 ini harusnya ke depan gitu. Eh, salah. Terus ada 3 ya, harusnya 3 ini juga ke depan gitu. Terus 12 13 ya, harusnya ada 13 dulu. Terus dari itu ini kebalik ya. Hmm. Kalau saya punya bilangan, ya, bilangan ya kita sebut aja array lah ya biar gampang gitu. Atau seruntutan, ya, seruntutan angka gitu yang di atas ini, saya ingin dibuat sorting gitu atau terurut membesar. Berarti akan dimulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar kayak gitu. Begitu pun sebaliknya, kalau misalnya saya ingin descending, artinya dari yang besar sampai yang ke kecil kayak gitu. Nah, ide awalnya dari sorting adalah gimana caranya, pokoknya yang paling kiri itu adalah, misalnya kalau yang ascending, paling kiri itu ada yang paling kecil, yang paling kanan itu ada yang paling besar. Gitu. Ada dua algoritma yang akan kita bahas gitu ya, yang akan kita bahas pada hari ini, dan nanti kalian bisa coba buat algoritmanya. Sebenarnya algoritmanya gitu ya, atau ya algoritmanya itu sendiri udah ada gitu ya. Kalian tinggal searching aja juga udah ada gitu ya. Cuman saya pingin teman-teman itu bisa membayangkan ide dari keduanya itu kayak gimana sih gitu. Nah, ide pertama itu adalah menggunakan selection sort gitu ya. Selection sort itu sebenarnya em, kayak kita itu kan selection sort itu dia ngambil apa namanya tuh, atau pertama menetapkan dulu bahwa ini loh yang paling pertama itu adalah yang paling besar kayak gitu ya. Terus dari gitu selanjutnya saya mau ngecek
ya, apakah bilangan yang kedua itu lebih besar daripada bilangan yang pertama atau enggak. Kalau misalnya bilangan pertama itu lebih besar daripada bilangan kedua, maka bilangan pertama itu nanti akan digeser, gitu ya. Terus udah gitu, si apa si apa namanya tuh si nilai yang baru tadi gitu itu nanti akan disimpan di depannya gitu ya. Salah kebalik. Eh, kita akan ngecek gitu ya, ngecek yang paling yang paling besar misalnya atau yang paling kecil itu yang mana gitu dari se, serangkaian angka-angka ini gitu ya. Serangkaian angka-angka ini kalau misalnya kita menggunakan selection sort ya berarti bisa aja saya misalnya mau mencari yang paling kecil dulu misalnya gitu ya. Yang paling kecil dari sini misalnya adalah si nomor 3. Nah, nomor 3 ini ya, nantinya akan ditukar dengan si nomor pertama. Gitu ya. Indeks kesekian atau yang punya nilainya ada 3 itu nanti akan ditukar dengan si nomor 5. Itu ya. Nah, kalau kalian nggak asing, ya sebenarnya ini juga sama kayak di eh, apa searching yang kemarin ya, mencari nilai yang terbesar kayak gitu ya. Terus udah gitu kan di sini mencari nilai yang terbesar ya. Yang pertama ini yang di deklarasi adalah yang array pertama dia adalah yang terbesar gitu. Kemudian dia dibandingkan dengan yang kedua ya. Nah, ketika misalnya dia itu lebih besar, yang kedua itu lebih besar, maka yang max itu akan ditimpa dengan yang kedua, gitu ya. Begitu pula seterusnya. Gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya dia tidak lebih besar, ya, dia tidak lebih besar daripada si max, maka si max ya tetap gitu nggak akan diganti dengan nilai yang dibandingkan tadi gitu. Nah, konsepnya sama dengan insert selection selection sort ya gitu ya insert selection sort gitu ya. Pertama dia akan mencari dulu atau misalnya ya dia mencari dulu yang paling kecil gitu ya. Setelah itu em, atau misalnya dia langsung aja nih misalnya nomor 5 misalnya gitu ya. Yang pertama ini yang paling kecil gitu. Yang paling kecil ini terus yang itu dibandingkan dengan nilai yang sebelahnya atau misalnya nilai yang ngambil yang paling kecil gitu ya, yang ini, yang 3, setelah itu dibandingkan dengan yang 5. Nah, ketika misalnya ini hasil akhir. Ini adalah awal, kita bikin jadi ini aja ya, kayak step by step gitu ya. Biar awalnya dia akan, misalnya awalnya dia seperti ini. Gitu. Nah, kemudian langkah yang kedua, ya kan kalau dia berdua yang ini ya, ini kita ganti menjadi warna. Ganti. Nah, yang 3 ya, kita pertama yang 3 dulu nih. Dulu yang 3 ya. Min sama dengan misalnya 3 gitu. Atau eh, kayak gini lah ya. Min adalah ketiga atau misalnya dia itu adalah array ke 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kalau kita mulai dari 1 berarti dia adalah ke 5 gitu ya. Array ke 5. Dicari dulu yang min ya. Nah, setelah mencari yang min, kemudian dia dibandingkan ya. Yang min itu dibandingkan dengan array ke 1. Tuh, ya. Terus
Gimana Pak kalau misalnya udah dibandingin? Ya, ya udah kalau misalnya udah dibandingin, ya jika saya tuh agak bingung ini kalau udah kayak gini. Soalnya saya tuh nggak jadi nggak kelihatan gitu. Duh, jika min lebih kecil dari daripada A ke satu, ya, maka dia akan ditukar, gitu ya. Dia akan ditukar. Jadi yang ditukar itu adalah si min dengan A ke satu. Nah, kemudian setelah misalnya ditukar, gitu ya, yang dia lakukan apa? Yang dia lakukan adalah dia akan mencari lagi, cari nilai minimum di sisa apa namanya tuh? Di sisa pencariannya, gitu ya. Di sisa arahnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah ketemu, dia nanti akan looping lagi ke nomor 2 gitu ya. Dia akan looping lagi ke nomor 2 atau ke poin 2. Dia akan dideklarasikan, ya setelah dideklarasikan dia akan dibandingkan dengan A yang kedua, kayak gitu ya. Nah, idenya adalah seperti itu. Artinya dia akan mencari nilai yang paling kecil misalnya atau nilai yang paling besar tergantung dari eh, selection sortnya yang gimana kayak gitu. Selection sortnya mau kayak gimana. Nah, itu berlangsung terus sampai akhir gitu ya. Kemudian ada satu lagi, ya, ada satu lagi. Jadi kalau yang tadi itu kita bisa aja menggunakan apa namanya tuh idenya itu bisa aja kita menggunakan algoritma untuk find max gitu ya. Find max udah gitu lakukan eh, pembandingan gitu ya, pembandingan looping dan juga membandingkan nilainya. Nah, sedangkan untuk yang satu lagi, yang selection sort ya, selection sort ini gampangnya sama kayak kalian main kartu gitu ya. Main kartu ada mungkin ada yang kenal atau sering main kartu apa namanya tuh kartu yang ada wajibnya dan lain sebagainya gitu ya. Kita punya serangkaian seperti ini gitu ya. Nah, yang kedua, kita akan ambil misalnya gitu ya, akan ambil misalnya atau kita bisa tentukan aja misalnya tentukan nilai nilai terkecil adalah A ke satu. Nah, kemudian kita ambil ya, nilai A ke 2. Nah, setelah kita ngambil nilai A yang kedua, terus ngapain lagi? Kita bandingkan. Ya, bandingkan nilai A ke 2 dengan nilai A ke satu. Terus kalau udah kayak gitu gimana? Jika nilai A
2 lebih kecil daripada A. 1 ya, maka nilai atau maka A1 itu digeser ke A, A2. Kan sama ya kayak kalian misalnya main kartu gitu ya, kartu yang eh kartu atau main apa ya namanya, apa ya, kartu wajib, eh kartu, ya kartu gitu ya, ya ada wajib kayak gitu ya, saya tiba-tiba lupa lagi kartunya atau apa gitu ya. eh Kalian kan pasti akan lihat nilainya gitu ya, nilainya itu berapa sih, oh misalnya nilai yang paling kanan itu 10 gitu ya, terus saya mau di sorting nih gitu, berarti kan yang 10 itu nanti diambil gitu ya, terus udah gitu misalnya lihat, oh ini ada yang 9, terus udah gitu 11, oh berarti kita nyimpennya di antara 9 sama 11 kayak gitu. Nah, begitu terus sampai ke akhirnya. Nah, itu adalah si insertion sort gitu. Jadi sebenarnya ada dua, apa ya, ada dua contoh atau dua ide utama gitu ya dalam melakukan sorting, daripada kita misalnya membandingkan keseluruhan ya gitu misalnya, oh yang ini dibandingin ke ini 9 gitu ya, terus ya gitu ditukar misalnya, terus ya gitu si 9 dibandingin 5 dibandingin ke 4 gitu, terus misalnya kalau kecil ditukar dan lain sebagainya sampai terus-terusan gitu ya, itu kan akan menjadi lama banget gitu. Tapi kalau misalnya kita menggunakan selection sort dan insertion sort gitu ya, kita punya ide lain gitu ya. Balik lagi sebenarnya, eh, apa, solusi itu bisa aja ada banyak gitu ya. Tapi kita akan mencari kira-kira yang lebih mudah, yang lebih ringkas itu adalah yang mana gitu. Tapi tentu ya, em, kasus ini hanya cocok jika kita ingin melakukan sorting dan eh, apa namanya tuh, dan nilainya memang belum di sorting gitu. Terus gimana Pak kalau misalnya udah tersort gitu ya? Kita kan nggak tahu ya nilai itu akan di apa, udah tersorting atau belum kayak gitu. Nah, kalau misalnya memang belum, ya sudah gitu ya. Mau nggak mau kan nggak mungkin kita misalnya bilang, ah ini udah tersorting gitu. Tanpa kita harus tahu dulu dalamnya kayak gimana. Ya mau nggak mau kita pakai aja salah satunya juga. Harus harus seperti itu gitu. Nggak bisa langsung bilang, oh ini udah terlalu. Kalau kecuali kalau misalnya memang sudah dikasih tahu bahwa ini terlalu besar gitu atau terlalu kecil. Em, nah, tapi kalau misalnya memang belum terurut, ya ini sebenarnya bisa kalian gunakan untuk melakukan sorting. Gitu. Alih-alih kalian menggunakan bubble sort, ya bubble sort ini sebenarnya sorting yang paling jelek gitu ya, berdasarkan kompleksitasnya gitu ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Jimmy ya. Kenapa kok bisa jelek banget gitu? Nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Pak Jimmy. Cuman biasanya karena kita udah terbiasa dengan bubble sort gitu ya, maka kita kesannya akan terus-terusan pakai bubble sort. Padahal sebenarnya itu tidak bagus gitu ya, tidak bagus untuk diimplementasikan gitu. Sehingga ada solusi gitu ya, ada solusi baru. Ya udah, gimana kalau misalnya kita menggunakan suatu ide untuk mencari nilai maksimum gitu ya, terus kayak gitu, atau nilai minimum kemudian ditukar dengan suatu nilai di indeks tertentu gitu. Makanya kemudian lahirlah apa, metode sorting yang namanya adalah selection sort gitu. Jadi intinya tuh ya itu tadi.
nyari yang paling besar atau yang paling kecil, kemudian ditukar dengan yang paling depan atau yang paling belakang. Gitu. Kalau misalnya yang paling besar berarti dari yang paling belakang, kalau yang paling kecil dia dari yang paling depan. Ya. Kemudian em, ide yang selanjutnya adalah ya kita ambil salah satu dari apa nilai kita gitu ya, nilai yang ada di array. Kemudian kita cek gitu, kita cek apakah dia itu lebih besar dari yang apa namanya tuh yang pertama gitu. Kalau misalnya dia lebih besar ya udah kita geser gitu. Kalau yang tadi itu ditukar gitu ya, ditukar yang besar atau yang kecil itu dengan yang pertama atau yang terakhir gitu atau dengan yang indeks tertentu gitu ya. Itu untuk yang selection sort. Kalau yang insertion sort itu dia kita geser gitu ya. Kita geser yang apa namanya tuh yang kalah itu kita geser, terus yang menang kita simpan gitu, simpan atau selipkan gitu ya. Kalau bahasanya itu nanti mungkin Pak Jimmy akan pakai kata diselipin gitu. Jadi melihat oh dari kartu itu tuh yang ini kecil nih, ya udah ambil terus lagi itu cari yang lebih kecil daripada itu, misalnya lebih kecil satu gitu atau misalnya lebih besar. Kalau lebih besar berarti nyari yang sebelumnya, setelah itu diselipin di situ. Kayak gitu. Biasanya akan pakai kata-kata gitu. Nah, ini semua sebenarnya tidak akan bisa kalian dapatkan kalau kalian misalnya tidak mengerti bagaimana cara mencari nilai maksimum misalnya kayak gitu. Sehingga kemarin-kemarin kan kita nyari dulu nilai maksimum itu kayak gimana gitu ya. Terus udah gitu melakukan perulangan, melakukan perbandingan, terus udah gitu juga melakukan searching gitu ya. Nah, searching dan si find max-nya itu gitu ya. Atau misalnya ya find searching itu kan di dalamnya juga ada find max-nya juga ya sebenarnya gitu ya. Searching-nya itu bisa kita apa kolaborasikan dengan looping yang lain. Gitu. Sehingga yang mau saya katakan adalah em, kalian itu sebenarnya bisa bisa saja membuat algoritma tertentu, gitu ya. Tapi biasanya algoritma yang akan dibuat atau yang dikembangkan itu akan berawal dari sesuatu yang sederhana. Sehingga kalau kalian udah mengerti tentang yang sederhana itu, kalian bisa untuk coba dikembangkan. Nggak perlu untuk misalnya mengembangkan dengan menggunakan apa. Enggak, kalian cuma butuh misalnya menggunakan looping biasa, terus kayak gitu, pakai conditional looping, misalnya, dan lain sebagainya. Itu udah cukup sebenarnya. Jika kalian hanya ingin cari solusi. Oh, eh, itu kurang lebih ya em, dua ide yang bisa saya apa ya, saya share untuk sore hari ini. Ya, yang pertama itu kita bisa menggunakan FileMax gitu ya, atau menggunakan algoritma pencarian gitu, algoritma pencarian. Setelah itu kita lakukan perbandingan. Untuk apa? Untuk meng- menanggulangi atau menjadi jawaban terhadap soal daripada sorting gitu. Dua-duanya itu sebenarnya pencarian, gitu ya, pencarian. Tapi yang satu itu sistemnya ada di tukar, yang satu lagi ada di Excel. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf ini saya agak lagi agak nggak enak badan, jadi cuman sebentar, benar-benar sebentar gitu ya. Saya harap kalian bisa dapat ide sedikit, bayangnya bisa dapat ide dari sini. Eh, Nanti kalian sebenarnya bisa bisa aja untuk melakukan apa ya, hmm, pengimplementasian lebih lanjut gitu ya. Karena sebenarnya membuat sorting gitu ya atau menggunakan sorting itu sebenarnya masih banyak sebenarnya gitu ya. Ada yang menggunakan divided artinya dipecah kayak gitu, ada yang pakai
tree gitu ya, konsepnya pakai tree gitu, ada hip sort, ada juga misalnya lagi ya, adanya, oh ada juga yang dikembangkan gitu, ada juga yang dikembangkan dari randomize insertion sort gitu ya. Em, Terus ya tentu yang paling sering kalian ketahui adalah bubble sort ya. Nah, bubble sort ini sebenarnya ada yang paling buruk, nanti kalian bisa dapetin rinciannya dari Pak Jimmy gitu ya. Ada juga yang dinamakan dengan quick sort gitu, ada hip sort ya. Ini beberapa hal yang memang sebenarnya udah banyak gitu ya. Nanti kalian bisa tinggal asal kalian balik lagi, asal kalian ngerti terhadap konsep awalnya gitu, atau ide awalnya itu mau dibawa ke arah mana sih. Karena dari menggunakan tree juga gitu ya, eh, hip sort gitu, itu juga bisa menambah atau membuat algoritma baru sebenarnya gitu. Atau bisa digunakan sebagai solusi yang lain daripada solusi yang sudah ada sebelumnya. Untuk soal ya ini sebenarnya ada yang lagi saya kerjain ya, bagian array yang medium gitu aja. Jadi kemarin itu kalau kalian ada baru ada array yang isi ya mungkin ya gitu. Nah yang medium ini sebenarnya masih dalam tahapan eh, editing gitu, karena ada beberapa hal yang ternyata harus diubah terlebih dahulu biar bisa dikerjakan secara maksimal. Oke. Jadi minta tolong untuk ditahan dulu aja gitu ya. Terus untuk soal-soal lain ini nanti akan dibuka gitu ya. Harusnya kemarin tuh ada yang udah saya buka, tapi saya lupa yang mana yang udah saya buka gitu. Harusnya udah ada yang saya buka. Saya buka lagi ya gitu. Artinya bisa kalian kerjakan lagi untuk latihan kalian. Oke, saya kira eh, itu aja dari saya. Ya.